Kenapa saya terus kembali ke alam? Karena menurut saya, cuma di tempat seperti ini, suara kepala yang biasanya berisik, perlahan bisa jadi tenang. Dan semakin sering saya pergi ke alam, semakin saya mengerti juga bahwa ketenangan lebih berharga daripada pengakuan banyak orang. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang lagi di perjalanan sederhana saya. Dan seperti biasa, saya berangkat agak siang. Jam sudah menunjukkan pukul 11:14 menit. Matahari pastinya ya sudah tinggi jam segini. Tapi ya beginilah saya. Kadang terlalu banyak mikir sebelum berangkat, jadinya selalu aja siang. Hari ini saya mau solo camping lagi. Kali ini tempat yang akan saya kunjungin adalah Watu Gede Riverside Sentul. Tempat camping pinggir sungai yang katanya sih tenang banget. Jadi buat teman-teman yang hari ini lagi capek sama hidup, lagi mumet sama pekerjaan, atau cuma pengen denger suara alam, ikuti perjalanan ini sampai selesai ya. Ini baru juga sampai Ciputat, tapi saya udah ngantuk banget dan nggak tahan. Ya akhirnya saya putusin buat minggir dulu beli kopi. Bang, kopi liong. Naik motor itu jangan terlalu maksain badan juga. Kalau mata udah mulai berat, apalagi perjalanan masih jauh, lebih baik istirahat sebentar. Karena ada istilah microslip, itu serem banget loh. Kadang kita ngerasa masih kuat bawa motor, padahal otak kita udah capek banget. Dan beberapa detik ketiduran di jalan, itu bisa bahaya banget. Jadi buat teman-teman juga, kalau lagi perjalanan jauh, jangan paksain ya. Ngopi bentar aja, nggak rugi kok. Yang penting pulang dengan selamat. Kita lanjut lagi ya. Oke. Dan perjalanan kali ini kayaknya bakal sedikit berbeda ya. Karena tujuan saya sekarang itu ke daerah Sentul, Bojongkoneng tepatnya. Tapi lucunya saya sendiri juga belum terlalu paham jalur yang bakal saya lewatin. Pokoknya kali ini saya benar-benar manut sama Mbah Google Map. Katanya disuruh lewat Warung Jambu, lanjut lagi arah Sumarekon Bogor. Tapi belum sampai Sumarekon Bogor nanti ya. Jadi udah belok duluan, masuk jalan-jalan pelosok. Dan jujur, saya tuh tipe orang yang kalau belum pernah lewat sekali dua kali pasti akan bingung. Nah, nanti nih saya akan hafal itu pas saat di Cijayanti Sentul. Baru deh dari situ saya tuh udah mulai hafal. Tapi mungkin itu ya, jadi serunya perjalanan ya seperti itu gitu. Kadang kita nggak harus selalu tahu semua arah di depan. Yang penting jalan aja dulu. Dan semoga aja Mbah Google ini nggak ngajak saya mau ke kebun orang. Jadi buat teman-teman semua, ikutin terus perjalanan seru kali ini ya. Ini
ngikutin Google Map. Kayak gini. Mantep banget, diarahinnya lewat kebun-kebun begini. Udah pasti ini nggak bisa dilaluin pakai mobil ya. Tadi udah nanya ke anak-anak ya, Akam sih di sini, jadi katanya bisa ini tembus jalan raya lagi. Jadi ya udah ikutin aja arahan dari Google Map. Ini benar-benar lewat perkampungan banget. Tuh. Ya kadang lewat jalan-jalan kayak gini, kalau yang ditunjukin Google Map selagi gak salah asik-asik aja sih, jadi berasa petualang. Ada aja ya Google Map tuh kadang ngarahinya kayak gini teman-teman. Makanya biar aman sebetulnya kita arahin itu di Google Map itu pakai menggunakan mobil, mode mobil. Jadi diarahinnya lewat jalan besar ya, nggak kayak gini. Kalau kita arahinnya pakai menggunakan motor, kadang kayak gini teman-teman. Ini salah satunya ya. Tuh, coba nih, kita coba aja petualang gitu. Entah di mana ini ya. Waduh. Ini lewatnya sini kali ya. Nah, udah mau sampai di jalan raya juga sih. Ini beruntung jalanannya bagus ya teman-teman. Jadi ada aspalnya gini. Nah, udah ketemu ya sama jalan besarnya. Oke, kita go. Sekarang saya sudah masuk daerah Cijayanti Babakan Madang. Nah ini tuh jalan utamanya ya. Kalau teman-teman dari arah Sentul City biasanya memang lewat jalan Cijayanti ini. Jalan di sekitar pedesaan atau pegunungan gitu ya, kalau sehabis hujan itu enak banget suasananya. Jadi pemandangannya kayak terbuka banget gitu, bening gitu. Enak pokoknya. Saya dari rumah sebenarnya punya rencana yang menurut saya sempurna. Saya mau beli sop kambing, terus nanti dimakan pas malam di camping. Kebayangkan udara dingin, terus makan kuah sop hangat. Wow, enak banget. Tapi ternyata pas saya sampai di sini, sop kambingnya habis. Ini sih mau beli buat dibungkus sop kambing. Belum matang. Oh, belum matang. Saya habis. Oh, Saya bikin belum matang. adanya apa? Sate doang. Seporsi berapa? 60. 60. Isi 10. Isi 10. Kalau ayam 40. Satu porsi aja. Ya. Nasinya 2 biar kenyang. Ya, Dibungkus. Dibungkus. Ya belum rezeki saya kayaknya. Dan akhirnya saya beli sate kambing yang masih ada stok di sini. Tapi nggak apa-apa sih. Kadang perjalanan memang gitu. Yang kita rencanain belum tentu ada, tapi biasanya selalu ada pengganti yang tetap bisa dinikmatin. Walaupun jujur ya, saya masih kepikiran dengan sop kambingnya. Terhalang lagi sama cuaca. Hujannya deres banget, tambah deres. Jadi planningnya harusnya di sini di lokasi itu udah jam 2-an lah ya nyampe. Ini udah jam 14.45.
masih di sini. Udah di setengah 4 teman-teman. Setengah 4 masih deras banget hujannya. Sekarang di jam 4 pas teman-teman. Ini baru banget reda. Ini juga masih ada gerimisnya. Tuh. Kita lanjut lagi. Masih sekitar 15-an menit dari sini. Ya mungkin setengah jam lah. Karena 15 menit itu kan kalau jalanannya aspal ya semua. Oke, dan dari tempat sate tadi sebetulnya lokasi campingnya udah nggak terlalu jauh ya. Kita masih lanjut lewat jalan raya Gunung Batu. Nah, nanti di depan ini kita masuk ke kiri ke Jalan Sentul Paradise Park. Nah, kalau teman-teman sering main ke wisata daerah Sentul, pasti udah familiar sama jalan ini ya. Karena jalur ini memang menuju ke banyak tempat camping, curug, gunung, dan wisata alam lainnya yang ada di sekitaran sini, terutama sungai. Cuma ya kondisi jalanannya memang lumayan cukup menantang ya. Di beberapa bagian jalannya itu nggak rata dan bergelombang, jadi jalanannya kayak patah-patah begitu. Bahkan sebenarnya beberapa hari sebelum video ini tayang, ada satu titik jalan yang patah cukup parah, sampai mobil pun tidak bisa lewat karena jalannya jadi curam banget. Dan waktu saya lewat sini, yang bisa jalan ke sini hanyalah motor ya. Kalau mobil sementara belum bisa. Tapi saat video ini udah tayang, saya yakin sih jalanannya kemungkinannya tuh udah diperbaikin dan mobil udah bisa ke sini lagi. Dan seperti biasa, video akses jalannya sengaja nggak saya skip ya teman-teman. Biar teman-teman juga bisa lihat kondisi jalannya secara jelas sampai ke lokasi. Karena menurut saya, akses jalan itu penting banget buat diketahuin sebelum camping. Apalagi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mau ke sini. Jadi nanti bisa ada gambaran medan jalannya seperti apa. Dan yang menarik, tempat camping ini sekarang ternyata udah punya akses jalan baru. Karena sebelumnya, kata pengelolanya itu, orang-orang yang mau camping ke sini itu harus jalan kaki dulu sekitar 15 menit. Jadi parkirannya jauh dari area parkir. Nah, sekarang enaknya motor udah bisa masuk lebih dekat dan parkirannya juga udah deket banget pokoknya sama lokasi camping. Lumayan ya, jadi nggak terlalu capek kalau bawa barang camping banyak kayak saya gini. Dan saya masuk ke tempat parkiran yang lama ya. Jadi kalau mau ke Watu Gede Riverside atau Lembah Cisarongge atau ke Lembah Kaliandra atau Gunung Ciung, ini semuanya parkirnya di sini tempatnya ya. Iya. Mau ke Watu Gede? Di atas lagi? Oh, tulisannya itu kan. Oh, parkirnya di sini. Tapi katanya kan sekarang udah bisa ke sana ya? Bisa. Oke, makasih ya. Teman-teman kalau mau camping ke sini bawa mobil, tetap untuk parkirnya di tempat tadi itu ya. Jadi belum bisa sampai ke lokasi. Jadi yang bisa ke lokasi itu hanya motor aja. Nah, ini akses jalannya. Jadi akses jalannya seperti ini ya, masih ada tanah dan di bawah itu nanti ada batuan. Ini sebetulnya juga jalur orang pada hiking untuk ke Gunung Ciung, gunung apa ya namanya yang ada ke Cisadonnya juga, terus ke Lembah Kaliandra dan Lembah Cisarongge, itu lewat sini semua teman-teman. Tapi kalau teman-teman tetap pengen hiking sedikit juga nggak apa-apa sih, masih bisa parkir motor di area atas tadi, terus lanjut jalan kaki ke bawah. Dan menurut saya justru itu punya pengalaman sendiri sih, apalagi buat teman-teman yang camping bawa anak-anak. Kayaknya cocok banget sih kalau sekalian dikenalin sama suasana alam, biar mereka tuh ngerasain jalan kaki pelan, dengar suara sungai, lihat pohon-pohon, dan belajar kalau perjalanan itu nggak selalu harus serba instan. Karena trekking pendek kayak gini
Menurut saya sebenarnya seru, nggak terlalu berat, tapi tetap ada rasa petualangannya. Dan menurut saya juga tempat kayak gini justru enak buat belajar dekat sama alam tanpa harus naik gunung jauh-jauh. Dan dari tadi sepanjang jalan kita lumayan ya sering berpapasan sama orang-orang yang baru turun. Kayaknya sih banyak yang habis tektokan, entah itu dari Gunung Ciung 1, Gunung Ciung 2, atau mungkin juga dari Bukit Daolong. Memang daerah sini tuh cukup ramai buat yang suka short hiking atau healing tipis-tipis. Karena jalurnya masih alami, tapi nggak terlalu ekstrim juga. Dan saya suka suasana kayak gini. Walaupun nggak saling kenal, tapi kalau ketemu di jalan, alam tuh rasanya beda. Mungkin karena orang-orang yang datang ke alam sebenarnya sama-sama lagi pingin istirahat sebentar dari ramainya hidup. Lihat teman-teman, setengah jalannya udah full batuan dan setengahnya lagi masih tanah ya. Dan karena ini abis hujan sebelumnya, tanahnya masih lumayan basah. Jadi kalau bisa pilih jalur yang batuan aja ya, karena lebih aman buat ban. Kalau nekat ambil jalur tanah pas licin kayak gini, biasanya ban pasti akan meluncur. Apalagi ini posisinya jalannya tuh turunan lumayan tajam. Jadi harus lebih pelan-pelan dan jangan buru-buru. Ingat, karena perjalanan pulang nanti masih panjang teman-teman. Kita tetap lewatin batu ya, supaya nggak ngepot. Nah, banyak banget ya orang pada trekking main ke sini, ke Gunung Ciung. Jadi tuh pemandangannya, kalinya keren banget. Nah, di depan masih seperti ini, jadi masih ditutup, cuman sampai sini aja, nggak bisa lewat. Oke, kita ke dalam dulu, sementara kita tinggal motornya di sana. Iya mas. Iya. Iya. Kita parkir di sana, nggak jauh ya. Ini udah sampai di Watu Gede. Jadi sepertinya suruh parkirnya di sana sih. Kita masuk dulu. Sekiranya kita mau langsung bangun tenda dulu, baru ngambil perabotan lainnya. Seperti ini ya masuknya. Mana ya? Misi. Mau camping? Boleh kak. Motor sebenarnya di sana ya? Ya, yang sebelum jembatan itu aman. Oh iya. Ya. Oke. Tadi ada kayunya. Kedepannya di sana juga? Kedepannya kemungkinan di sini. Di sini bisa, di oh, depannya bisa. nanti di sini dibikin gitu. Iya betul. Oh, cuman belum jadi. Itu jadi. doang tuh yang Iya, itu ya? Betul. Oke, sip. Oh iya, Mbak. Berapa? Sendirian saya. 35.000. 35. Iya betul. Udah sama parkir itu. Iya. Terus kalau parkir beda lagi, Bang. oh parkir Iya. beda lagi tuh. Beda lagi. Biasanya ada yang jaga, sekarang kebetulan nggak ada. Oh, nggak ada. Nanti biasanya berapa di sana? 10.000. 10.000. Betul. 35 di sini aja. Iya. Parkirnya 10.000. Iya. Kalau mobil mah di sana ya? Kalau mobilnya di Bukit Macan di sana. Yang di tempat lapangan kalau parkir mobil di sana berapa? 20.000. 20.000. Iya, per malam. Oke, sip. Siap. 35. Kalau ini tinggal milih aja nih. Tinggal milih aja tempatnya, Bang. Kalau untuk yang sekolahan 35 aja. Oke. Setelah berbincang dengan admin yang ada di sini, saya langsung muter dulu cari spot buat dirikan tenda. Karena kalau solo camping, milih spot itu penting banget buat saya. Saya biasanya lebih suka tempat yang agak sepi, nggak terlalu dekat dengan keramaian, tapi tetap aman.
Dan akhirnya saya nemu spot yang cocok banget buat saya. Posisinya masih di tepian sungai juga. Kadang saya memang lebih nyaman di tempat seperti ini. Tenang, nggak banyak suara manusia, cuma suara alam yang nemenin. Dan begitu sampai di sini, hawanya tuh langsung berasa sejuk. Tapi bukan yang dingin ya. Kalau perkiraan saya sih sekitaran 25 derajatan. Nah, jadi masih nyaman banget buat santai di luar tenda. Dan satu hal yang paling saya suka dari tempat ini, pohonannya tuh banyak banget. Hampir sepanjang area camping itu tertutup sama pohon. Jadi semua spot di sini terasa adem, walaupun siang tetap nggak terlalu panas. Suasana kayak gini sih yang bikin betah ya. Duduk aja juga rasanya udah tenang. Tapi ada satu tantangan yang langsung saya rasain pas bangun tenda. Area camping di sini ternyata full batuan, jadi pas masak-masak tuh susah banget. Kadang baru diketok-ketok dikit, udah mentok batu. Jadi ini benar-benar untung-untungan aja. Kalau dapet celah tanah ya masuk, kalau ketemu batu lagi ya pindah titik. Healing iya, tapi tetap disuruh kerja keras dulu sama alam. Oke teman-teman semua, sekarang sudah di jam 6:04. Di sini sama sekali nggak ada sinyal ya. Saya pakai Smarttrend dan XL, itu nggak dapat sinyal. Ada sinyal satu hilang. Itu juga sama sekali nggak bisa buat ngirim pesan. Di jam 6:30 baru selesai mandi. Sekarang pas saya di dekat jembatan. Seperti ini kondisi malam hari. Jadi nggak ada serem-seremnya ya, enak banget tuh. Lihat di belakang saya, itu adalah tenda paketan dari sini. Nah, kita coba lihat ya. Nah, saya akan berdiri dari jembatan. Nah, kondisi malam hari seperti ini teman-teman. Sekarang sudah di jam 18:59, di jam 7 ya. Di sini suhunya 21 derajat. Untuk ketinggiannya di sini 600 mdpl, 600 pas ya. Jadi pastinya nggak terlalu dingin lah ya di sini ya. Tapi di ketinggian segitu biasanya enak banget buat tidur. Nah, jadi nggak perlu pakai sleeping bag tebel. Ya cukup pakai selimut dikit aja, itu udah nyaman banget, enak. Sudah di jam 7:30, waktunya untuk makan malam.
Makan malam kita kali ini sate. Ini sate ya. Satenya dingin ya. Nah, ini kita siram dulu, kita campur dengan kecapnya. Nah, kita panasin dulu. Ya, panasnya cukup seperti ini aja. Masukin ke dalam kecap baru nih. Jadinya makan sate beneran. Mantep, katanya mantep. Potongannya gede-gede. Recommended. Untuk katanya seporsi tadi 60.000. Worth it banget jadi sama harganya. Karena potongannya gede. Sekarang sudah di jam 21.30, setengah 10 ya. Oke teman-teman, yang waktunya istirahat. Sampai jumpa lagi besok pagi. Hujan tapi nggak besar gitu ya, hujannya yang rintik gitu. Ini sedang gerimis di luar, tapi suara gerimisnya itu kalah dengan suara air sungainya. Oke, sampai jumpa lagi besok pagi. Selamat malam. Dadah. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang sudah di jam 6 pas. Ini baru balik kita dari sekolah. Karena siangan lagi, bangun setengah 6. Ini sudah jam 6 ya. Jadi dari musola terus balik lagi ke sini langsung kemas-kemas nyariin kayu bakar sedikit buat nanti buat bakaran ke depan. Pagi ini saya cuma bikin sarapan sederhana aja. Nyeduh kopi hitam sama pop mie buat ganjel perut. Sesederhana itu. Tapi entah kenapa kalau dimakan di alam tuh rasanya selalu beda. Mungkin karena ditemenin suara sungai, udara pagi, dan gak ada suara kendaraan pastinya. Ini saya juga sempat bakar ranting-ranting pohon kering dan kepulan asap kecil itu cukup buat bikin suasana pagi jadi terasa lebih hangat. Terkadang yang bikin tenang memang bukan hal besar. Cukup kopi hitam, pop mie hangat, dan waktu yang berjalan lebih pelan. Dan setelah sekitar 2 jam santai, tadi itu ngopi, makan pop mie, akhirnya saya lanjut masak sarapan versi kenyangnya. Kali ini saya masaknya simpel banget. Saya cuma bikin terong orak-arik telur. Iya, menu anak camping akhir bulan. Tapi serius nih ya,
masak di pinggir sungai itu luar biasa, bikin rasanya tuh beda. Padahal menunya sederhana banget, tapi karena suasananya enak, suara air terus kedengeran, angin juga adem, jadi makan sederhana pun terasa nikmat banget. Dan mungkin memang benar ya, yang bikin makanan terasa enak itu bukan cuma bumbunya, tapi suasana. Dan hati yang lagi tenang juga ikut ngasih rasa. Walaupun ya kalau di rumah mungkin menu beginian lewat aja. Tapi kalau di camping rasanya kayak masakan restoran. Tiada henti pokoknya memuji diri sendiri. Dan mungkin itu dulu cerita perjalanan saya kali ini tentang solo camping sederhana di pinggir sungai yang ternyata berhasil bikin pikiran jadi lebih tenang. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nemenin perjalanan ini dari awal sampai akhir. Buat yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa kasih dukungannya ya. Karena dukungan kecil dari teman-teman semua berarti besar banget buat saya supaya terus semangat bikin cerita-cerita perjalanan seperti ini. Dan seperti biasa, di belakang ini bakal ada video virtual tour lokasi camping ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik mau camping ke sini, bisa lihat kondisi tempatnya lebih detail dan lebih jelas. Mulai dari area camping, suasana sungai, sampai akses lokasinya. Saya pamit dulu, sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Dadah. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi, kita akan virtual tour di Watu Gede Riverside. Nah, sekarang di hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Saya berada di tempat Watu Gede Riverside-nya, di depannya persis ya, di depan pintu gerbangnya. Jadi teman-teman yang mau ke sini, sekarang itu akses motornya sudah bisa sampai ke lokasi. Ya nggak sampai masuk sini sih, tapi ada di depan saya ini teman-teman. Tuh. Jadi kemarin kita naik motor, yaitu parkirnya kan di sebelum jembatan itu ya. Nah untuk ke depannya juga parkir motor hanya sampai situ aja. Jadi dari sana ke sini jalan kaki ya. Nah, Watu Gede Riverside. Ini juga tanjakan yang arah ke Lembah Sarongge, Lembah Kaliandra, dan Gunung Ciung atau Bukit Daolong Cisadon. Nah ini yang terkenal nih, Bukit Daolong Cisadon. Oke, langsung aja kita mau ke dalam Watu Gede Riverside. Nah, kemarin kita udah jalan kaki ke sana ya. Jadi saya mau langsung aja di depan tempat registernya. Oke, kita langsung ke sana yuk. Yang jaga 24 jam ada di sini kan? Ada. Ada, selalu ada ya. Selalu walaupun hari kerja gitu selalu ada ya. Selalu ada. Oke. Nah, buat teman-teman yang solo camping kadang nanya nih, serem apa enggak sih di sini? Jawabannya enggak sama sekali, karena juga terang benderang. Di sini banyak lampunya. Nih, ini dari tempat warung dan tempat registrasinya. Kita mau ke depan sini. Nah,
Ini alat-alat untuk sewa ya. Jadi teman-teman kalau mau ke sini bawa badan aja juga bisa. Harganya cukup terjangkau. Nanti teman-teman untuk harga semuanya ada di ini ya, deskripsi. Jadi nggak saya jelasin di sini karena saya nggak hafal, karena banyak paketannya juga. Nah, sebelum kita ke situ, kita ke arah sini dulu ya. Ke arah sini ini adalah toilet dan musola. Kakus toilet. Nah, tulisannya Kakus toilet. Nah, ini ada toiletnya teman-teman. Toiletnya mini-mini dia, ngepres banget. Ada 6 pintu. Kalau air selalu ngucur ya di sini ya, nggak ada kerannya, jadi selalu ngucur karena memang dekat dengan sumber air. Nah, ini toilet, semuanya toilet jongkok. Oke, kita lanjut. Di sampingnya sini ada musola ya, teman-teman. Nah, ini tempat cuci piringnya. Tempat cuci piring di sini dan musolanya di sini. Nah, ini musolanya ya. Ya, kalau teman-teman mau sholat di sini ada sarung dan sajadah juga, sarung, sajadah dan mukena. Nah, di sini di sampingnya musola ini juga bisa buat camping juga di sini. Area sini bisa mencakup berapa tenda lah, paling enggak 3 sampai 4 tenda ya. Pastinya tendanya tenda kecil. Ini buat ngejemur matras ini. Tuh. Dari sana ke sini. Kita akan ke seberang sana ya. Jadi lewatnya jembatan yang tadi. Tadi kita dari arah musola, kita lanjut ke sini. Nah, kita melewati jembatan. Unik nih teman-teman, kalau buat spot foto atau apa, keren banget pokoknya. Bikin video-video estetik di sini, mantap, mantap jiwa. Nah, ini ada di dek kayu ini, harga juga sama ya. Kalau teman-teman camping di sini di hari kerja, biasanya di sini masih kosong. Saya juga kemarin ditawarin nih. Di sini karena masih kosong, nggak ada. Jadi di space, beberapa space ini dikasih tempat buat teman-teman kalau camping di hari kerja apa. Ini masih ada space nih buat yang pakai tenda sendiri. Jadi kalau tenda mandiri di sini bisa. Tapi saya nggak suka sih, lebih suka yang natural aja. Nah, nih. Ini adalah tenda sewaannya. Saya nggak masuk ke dalamnya. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi aja. Nah, seperti ini. Kita akan ke sana ya. Tadi seberangnya musola. Nah, ini bisa buat tenda juga di sini. Kalau memang lagi penuh, kita bisa pasang tenda di sini. Nah, ini bisa tenda di sini. View-nya cukup menarik. Pokoknya kalau yang milih di pinggir sungai, salah satu tempat yang sangat bagus di daerah Sentul ya ini. Keren banget, dan airnya nggak terlalu besar ya, jadi aman buat anak-anak juga. Paling buat teman-teman kalau camping di sini ekstra banget buat nyari nusuk pasak ya. Nusuk pasak ini lumayan kerja keras banget. Rata ya, enak nih buat ini pasang tenda. Kalau dari pengelola bilang sih biasanya kalau ada anak sekolah atau yang camping grup gitu ya, butuh banyak tenda, nah bisa di atas ini. Kita coba ya
ke atas. Nah. Ini di atasnya seperti ini. Oh, kayak lapangan. Oh. Ini areanya ya. Oh, mungkin di sini aja area lapangannya. Bisa 20 tendaan. Biasanya kalau buat camping group yang banyak tenda, ini di sini penempatannya. View-nya ya masih dapet ke arah sungai. Dan suara sungainya masih terdengar jelas. Sebelum lanjut ke tenda saya mau putar 360 derajat dari sini ya. Seperti ini dari jembatan ya. Tuh, enak banget tuh, ada yang sedang ngopi di pinggir kali. Setelah tadi dari seberang jembatan, kita akan ke tempat saya camping. Ada di, nah, kalau dari jembatan ini ke kanan. Langsung aja. Sini Mas. Ya. Ngopi-ngopi, ngeteh itu. Nah, ini bisa buat camping juga. Sumber listrik aman. Jadi suka sering ya, pasti banyak yang nanya, listrik gimana, aman nggak? Aman. Banyak di sini stop kontak listrik ya. Kita ke sini. Ini area camping juga ya, bisa buat camping juga. Lumayan agak terbuka, dan tempat saya jalannya seperti ini, bebatuan full. Kalau tempat saya sumber listriknya ngambil dari sini teman-teman. Nih, ini ada stop kontak ya. Ya, ini buat area camping juga nih. Bisa buat beberapa tenda, dan kita masih lanjut ke bawah. Saya solo campingnya, nggak bener-bener sendiri ya. Jadi ada teman-teman ya. Pokoknya campers yang ada di deck itu, deck kayu. Nah, saya di sini sendirian. Di area sini sendirian. Ini tenda saya seperti ini. Dan masih ngedapetin ya suasana airnya, suasana sungainya tuh. Seperti ini view-nya. Nah, ini masih ada, bisa buat camping juga nih, bisa buat tenda, beberapa tenda, 1-2 lah, 2 tenda. Di bawah masih ada lagi, bisa lah buat 2 tenda ya, ke tenda kecil ya. Nah, ini di sini ada kolamnya juga. Kolamnya nih, ini butek ya, karena di hulunya tadi sedang ada perbaikan ya, jadi butek. Tadi pagi bening banget di sini. Sebelum ada orang-orang yang kerja itu, di sini bening banget sungainya. Ini udah butek. Padahal saya belum mandi nih, mau mandi, udah butek. Nah, ini ada jembatan estetik juga. Teman-teman bisa buat video atau foto-foto di sini juga nih, estetik banget. Tuh.
Lagi nih ada jembatan ininya buat bikin video sinematik. Mantep. Tuh. Punya view foto dan untuk mandi juga nih. Ini di sini bisa ya. Tapi orang dewasa aja. Kalau anak-anak jangan di sini. Kalau anak-anak ini di bawahnya ini. Nah, ada air terjun buatan. Bisa di sini ya. Air terjun buatan. Itu adalah jalan trekking. Ya, parkiran motor juga di sana. Seperti ini. Asik banget ya. Watu Gede Riverside. Nah, ini kolam di sini juga nggak dalam. Cuman seudel saya tadi saya ngelihat campers lain yang pada berenang di sini. Nah, tenda saya di sana. Seperti ini pemandangannya. Oke teman-teman, untuk virtual tour di Watu Gede Riverside-nya ini sampai sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang mau ke sini bisa nonton video saya full. Nah, sudah saya perlihatkan semuanya, teman-teman tinggal pilih dan sesuaikan dengan yang dibutuhkan teman-teman. Kalau memang mau camping di pinggir kali, salah satu tempat recommended banget ini. Asli, enak banget. Semalam saya tidur sampai nyenyak banget, sampai mimpinya indah. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Semoga kita tetap selalu disehatkan supaya selalu bisa berbagi dan selalu camping. Dadah teman-teman.